Di pinggiran kota kecil Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang terlupakan zaman. Dindingnya kusam, jendela-jendelanya ditutup rapat, dan catnya mengelupas seperti kulit mati. Penduduk sekitar menyebutnya Rumah Kapten de Vries, bekas markas perwira Belanda yang dikenal kejam saat penjajahan. Konon, banyak orang hilang di dalam rumah itu, terutama yang mencoba masuk tanpa izin. Selama puluhan tahun, tak ada yang berani menyentuh bangunan itu. Tapi suatu hari, seorang mahasiswa arkeologi bernama Rendra datang ke desa itu, tertarik pada sejarah kolonial yang kelam. Ia yakin rumah tersebut menyimpan arsip dan dokumen penting. Penduduk desa sudah memperingatkan, tapi Rendra terlalu penasaran. Ia bahkan menyewa rumah itu untuk sebulan penuh, ingin menggali misteri yang terkubur. Malam pertama ia menginap, terdengar suara langkah sepatu kulit berderap di lantai atas. Lampu padam, pintu terkunci sendiri, dan dari balik cermin tua di kamar utama, muncul suara lirih berbahasa Belanda, mengucapkan sesuatu yang membuat darah Rendra membeku. "Je hoort, hier niets, Swiss." Rendra tiba di depan rumah tua itu menjelang senja. Langit mulai gelap dan kabut tipis menggantung di udara. Ia membawa koper kecil dan kamera tua, siap merekam setiap sudut rumah. Pemilik rumah kontrakan yang mengurus tempat itu, seorang pria tua bernama Pak Sastro, hanya menatapnya dengan wajah muram. "Kalau kau dengar suara di atas, abaikan saja," kata Pak Sastro sebelum pergi. Rendra hanya tersenyum, mengira itu sekadar mitos orang kampung. Ia membuka pintu depan kayu berat yang berderit parah. Bau lembab dan debu menyergap hidungnya. Lorong gelap dengan lukisan-lukisan tua menyambutnya. Salah satunya bergambar seorang pria Belanda berwajah dingin, mengenakan seragam militer. Ia mendirikan tripod dan mulai merekam. Eksplorasi dimulai, gumamnya. Menjelang malam, rumah terasa semakin dingin. Angin berhembus lewat jendela yang seharusnya tertutup rapat. Di ruang tengah, ada jam antik berdenting sendiri, padahal tak pernah diputar. Ketika hendak tidur di kamar utama, lampu padam seketika. Pintu terkunci dengan bunyi klik tajam. Rendra mencoba membukanya, tapi tak bergerak. Lalu terdengar langkah sepatu berat di lantai atas. Padahal rumah itu tak bertingkat. Jantung Rendra berdegup kencang. Dari dalam lemari tua, terdengar suara perempuan menangis lirih. Ia merapatkan selimut, mencoba menenangkan diri, tapi kemudian suara berbisik terdengar di dekat telinganya. "Rendra, kau tak seharusnya di sini." Lantai kamar bergetar pelan. Pagi menjelang, tetapi hawa dingin masih menggantung. Rendra membuka jendela kamar, membiarkan cahaya matahari masuk. Namun matanya terpaku pada lukisan pria Belanda di lorong. Semalam lukisan itu seperti biasa, tetapi kini matanya tampak berbeda. Sorotnya tajam, seolah mengikuti gerakan siapapun yang melewatinya. Rendra mendekat, memeriksa kanvas. Di sudut bawah tertulis Kapitein Hendrik de Vries ke 1911. Ia mencatat nama itu di bukunya. Namun saat memalingkan wajah, ia merasa seperti dilihat. Ia menoleh kembali mata lukisan itu, seperti menatap tepat ke arah matanya. Ia mencoba mengalihkan pikiran dan memutuskan menjelajahi lantai bawah. Di ruang makan, ia menemukan lemari kecil yang terkunci. Ia mengintip melalui celahnya dan melihat setumpuk buku lusuh dengan sampul kulit. "Ini bisa jadi catatan militer," bisiknya penuh semangat. Tiba-tiba terdengar suara kursi diseret dari ruang tamu. Rendra menghampiri, tapi ruangan itu kosong. Hanya ada debu dan perabotan usang. Di dinding, jam antik berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat kembali ke lukisan, ia kaget bukan main. Lukisan itu kini menunjukkan sosok de Vries yang berdiri di tengah ruang makan. Posenya berbeda dari sebelumnya.
Mulutnya tersenyum tipis. Rendra mundur. Tubuh gemetar. Ia menyadari, satu hal lukisan itu bukan sekadar gambar. Ia hidup. Dan ia sedang memperhatikan. Rendra mencoba menenangkan pikirannya. Ia mengira perubahan pada lukisan itu hanya ilusi optik atau permainan cahaya. Namun, rasa tak nyaman terus mengganggu. Ia memutuskan menyibukkan diri dengan menyapu ruang makan dan dapur. Berharap bisa mengalihkan pikiran. Saat membersihkan bagian bawah rak tua, ia mendengar suara ketukan samar dari lantai kayu di bawahnya. Ia berhenti. Diam, suara itu datang lagi. Kali ini terdengar seperti orang mengetuk dari bawah lantai. Dengan senter, ia menyisir bagian-bagian lantai yang tampak berbeda. Di pojok ruang makan, ia menemukan papan lantai yang sedikit renggang. Ia congkel perlahan dan menemukan pegangan besi kecil pintu jebakan. Degup jantungnya makin kencang. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kayu tua itu, mengungkapkan tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Bau lembab dan busuk langsung menyergap hidungnya. Ia menyalakan kamera dan mulai menuruni tangga. Dindingnya lembab dan berlumut. Di dasar ruangan, ia menemukan meja kayu panjang dengan rantai besi berkarat. Di sekelilingnya ada jejak darah yang mengering. Tiba-tiba lampu senter meredup. Dari sudut gelap ruang bawah tanah, terdengar suara berat menggeram pelan. Kembalikan mereka. Senter padam sepenuhnya. Rendra menahan napas. Suara rantai seperti diseret menghampiri. Ia berlari menaiki tangga secepat mungkin dan menutup pintu lantai dengan tenaga penuh. Nafasnya terengah. Tubuhnya menggigil. Rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar sejarah kolonial. Setelah kejadian di ruang bawah tanah, Rendra tak berani lagi turun ke sana. Ia menyegel pintu lantai dengan meja dan kursi. Namun rasa penasaran masih membakar dadanya. Ia yakin rumah ini menyimpan bukti sejarah kelam yang lebih dalam. Di sore hari, ia kembali ke ruang kerja kecil di pojok rumah. Di antara tumpukan barang, ia menemukan sebuah peti kayu. Terkunci, ia paksa membuka dengan linggis. Dan di dalamnya terdapat buku harian tua, sampul kulit merah gelap yang mengering seperti terbakar. Saat membukanya, halaman pertama dipenuhi tulisan tangan dalam bahasa Belanda. Tapi yang membuatnya merinding ada bekas sidik jari berdarah di beberapa lembar. Ia mencoba menerjemahkan sebagian isi buku dengan bantuan kamus kecil. Salah satu entry tertulis, "Hari ini kami tangkap 5 pribumi pemberontak. Kapten menyuruh kami mengikat mereka di ruang bawah. Jeritan mereka mengganggu tidurku." Letnan Karel, 1913. Tangan Rendra gemetar. Buku itu mencatat penyiksaan dan pembantaian. Dan semuanya terjadi di bawah rumah ini. Saat membaca lebih jauh, darah dari ujung buku tiba-tiba menetes ke lantai. Ia terkejut tapi tak ada luka di tubuhnya. Buku itu mengeluarkan darah segar. Lampu di ruang kerja berkelap-kelip. Jendela tertutup sendiri dengan bunyi keras. Angin dingin bertiup, meniup lembaran buku hingga berhenti di halaman terakhir. Mereka akan kembali ketika malam ketiga tiba. Dan malam itu adalah malam ketiga. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit mendung dan suara petir menggelegar dari kejauhan. Rendra menyalakan semua lampu di rumah. Tapi cahaya terasa sia-sia. Bayangan gelap menggantung di setiap sudut ruangan. Ia duduk gelisah di ruang tengah. Buku harian berdarah tergeletak di meja. Lembarannya sudah kering, tapi aroma besi dan amis masih melekat. Rendra terus membaca, berharap menemukan cara menghentikan semua ini. Tiba-tiba, jam tua berdentang 3 kali, padahal baru pukul 8 malam. Detik itu juga, seluruh lampu mati, gelap total. Dari kejauhan, terdengar suara langkah sepatu tentara di atas lantai kayu. Tap, tap, tap. Lalu disusul jeritan pilu dari arah dapur. Suara itu seperti wanita.
Rendra mengambil senter dan berlari ke dapur. Namun yang ia temukan hanyalah bayangan wanita berdiri menghadap tembok, rambut panjang menjuntai, tubuh gemetar. Ia ingin memanggil, tapi tenggorokannya tercekat. Perlahan, wanita itu menoleh, wajahnya penuh luka seperti terbakar. Matanya hitam pekat, dan dari mulutnya keluar suara seperti rekaman terbalik. Mereka belum puas. Darahmu belum cukup. Lampu senter Rendra mati. Dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu memegang lehernya dari belakang. Dingin, kaku, dan suara lelaki berbisik tepat di telinganya dalam bahasa Belanda. "JJ Bende, volgende, kau yang berikutnya." Rendra tersentak bangun di pagi hari. Tergeletak di lantai ruang tengah. Kepalanya nyeri dan bajunya basah oleh keringat dingin. Ia tak ingat bagaimana bisa pingsan. Buku harian masih terbuka di lantai. Dan di dekatnya ada jejak kaki basah menuju tangga tua yang tak pernah ada sebelumnya. Saat ia bangkit, matanya tertuju pada cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin berbingkai emas itu sudah lama digantung di sana. Tapi pagi ini tampak berbeda. Permukaannya tampak berembun meski udara kering. Ia mendekat, dan saat menatap pantulan dirinya, bayangannya tidak meniru gerakannya. Rendra mengangkat tangan bayangannya, hanya berdiri diam. Mata di dalam cermin memandangnya tajam, penuh benci. Tiba-tiba, bayangan itu menyeringai. Wajahnya berubah menyerupai Kapten De Vries. Luka sayatan memenuhi pipinya, dan darah mengalir dari matanya. Rendra mundur ketakutan, tapi suara dari dalam cermin bergema di seluruh ruangan. "Tinggalkan rumah ini, atau kami tarik jiwamu untuk selamanya." Saat hendak kabur, cermin itu retak sendiri. Dari retakan-retakan itu, keluar asap hitam, dan tangan kurus berbalut seragam militer menggenggam sisi cermin. Rendra menjerit, melempar kursi ke arah cermin hingga pecah berkeping-keping. Namun serpihannya masih memperlihatkan bayangan yang sama, dan semua pantulan di dalam rumah kini tidak lagi menunjukkan dirinya. Mereka telah mengambil sebagian dari dirinya. Setelah insiden di cermin, Rendra tidak bisa tidur. Ia mengurung diri di kamar dengan senter, buku harian, dan sebilah pisau dapur. Napasnya pendek-pendek, pikirannya dipenuhi rasa takut. Namun ia sadar, satu-satunya jalan keluar adalah mengungkap seluruh rahasia rumah ini, atau ia akan ikut terperangkap. Pagi harinya, ia kembali memeriksa lukisan Kapten De Vries yang kini rusak sebagian. Catnya mengelupas, dan terlihat pola aneh di balik kanvasnya. Ia gunting bagian belakang lukisan itu dan menemukan tembok yang sedikit menjorok ke dalam. Dengan bantuan linggis, ia mendobrak tembok tersebut dan menemukan lorong sempit tersembunyi. Aroma busuk langsung menyeruak. Lorong itu gelap dan berdebu. Dindingnya dipenuhi tulisan berbahasa Belanda yang tergores paksa, seolah-olah dari kuku manusia. "Laat migaan, lepaskan aku." Di ujung lorong ada pintu besi tua, terkunci. Tapi di sebelahnya tergantung kunci tua berkarat, seolah menantang untuk digunakan. Dengan tangan gemetar, Rendra memasukkan kunci itu. Pintu terbuka perlahan dengan suara menderit mengerikan. Ruangan di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Tengkorak manusia berserakan di lantai. Di tengah ruangan berdiri patung menyerupai Kapten De Vries dengan kepala tertunduk, dan di bawahnya tertulis, "Jiwa mereka untukku." Tiba-tiba pintu menutup sendiri di belakang Rendra, dan dari balik tulang belulang terdengar bisikan, "Kau yang terakhir." Rendra panik. Ia menghantam pintu besi, tapi tak bergerak. Kegelapan menyelimuti ruangan. Hanya tersisa suara napasnya sendiri dan bisikan dari segala arah. Ia menyalakan senter. Di dinding ruangan terukir ratusan nama berbahasa Indonesia
sebagian disertai tanggal kematian. Tangannya menyentuh ukiran nama terakhir, Siti Aminah, 1948. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, sosok-sosok muncul. Bayangan samar manusia, mengenakan pakaian kompeng camping, luka di seluruh tubuh, wajah mereka kosong dan hampa. Mereka melayang mendekati Rendra, tetapi tidak menyerang. Salah satu dari mereka, perempuan muda berhijab lusuh, berbisik, "Bebaskan kami." Rendra memegang buku harian dan bertanya, "Bagaimana caranya?" Wanita itu menunjuk ke patung Kapten De Vries yang berdiri di tengah ruangan. Di leher patung tergantung kalung dengan liontin perak berbentuk salib terbalik. "Hancurkan jantungnya, tempat ia menyimpan jiwa kami." Tanpa pikir panjang, Rendra menarik kalung itu dan mendengar jeritan mengerikan bergema di seluruh rumah. Patung itu bergetar. Dari dadanya muncul cahaya merah menyala, lalu pecah seperti kaca. Seketika, ruangan itu terang. Sosok-sosok hantu menghilang perlahan sambil tersenyum. Namun sebelum pintu terbuka kembali, terdengar suara berat menggelegar dari atas. "Kau pikir ini sudah selesai?" Bayangan besar berwujud De Vries melompat dari dinding, menatap Rendra dengan mata membara. Bayangan De Vries melayang di udara. Tubuhnya membesar. Seragam militernya kompang camping dan berlumuran darah. Matanya merah menyala dan tangannya menggenggam bayonet tua yang meneteskan darah segar. Ruangan bergetar, dinding-dinding mulai retak. Rendra mundur sambil menggenggam liontin perak yang baru saja ia ambil dari patung. Tubuhnya gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia tahu sosok itu adalah manifestasi dari roh penuh dendam jiwa Kapten De Vries yang tak pernah tenang. "Kau merusak segelku," raung De Vries. "Sekarang kau akan menggantikan mereka." Bayangan itu menerjang. Rendra berlari ke arah pintu yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia melempar liontin ke arah bayangan, namun tak mempan. Sinar merah menyambar, membuat lantai meledak dan Rendra terjatuh. Dalam sekarat, ia teringat lembar terakhir buku harian. Tuhan adalah satu-satunya jalan pulang. Dengan sisa tenaga, ia meraih salib liontin yang tergeletak dan menekannya ke dada sendiri sambil berteriak, "Dalam nama Tuhan, aku usir kau dari tempat ini." Jeritan panjang mengguncang ruangan. Bayangan De Vries terbakar dalam cahaya putih menyilaukan. Teriakan kemarahan dan penderitaan memenuhi udara sebelum akhirnya sunyi. Pintu terbuka sepenuhnya. Rendra merangkak keluar. Tubuhnya lemas, tapi napasnya masih ada. Rumah itu tak lagi berbisik. Untuk sementara, Rendra keluar dari lorong rahasia dengan tubuh penuh luka. Wajahnya pucat, matanya merah, dan napasnya berat. Ia menutup kembali tembok yang ia dobrak, mengembalikan lukisan Kapten De Vries ke tempat semula. Tapi kini, wajah sang kapten terlihat memudar seperti tak lagi memiliki kekuatan. Di luar rumah, matahari terbit dengan cahaya yang anehnya terasa hangat. Rendra duduk di anak tangga depan, memandangi pepohonan dan jalan setapak yang sebelumnya terasa menyeramkan. Namun, ketenangan itu hanya sebentar. Pak Sastro tiba-tiba datang dengan wajah muram. Ia sudah menunggu momen ini. "Kau membuka segel yang kami jaga puluhan tahun," kata Pak Sastro tanpa basa-basi. "Kami tidak pernah membiarkan siapapun masuk rumah itu, bukan tanpa alasan." Rendra menjelaskan semua yang ia temukan. Lorong tersembunyi, buku harian, dan arwah yang terperangkap. Ia bahkan menunjukkan liontin salib yang kini pecah dua. Pak Sastro mengangguk pelan. "Yang kau lawan bukan cuma hantu, tapi dosa masa lalu yang terlalu kelam untuk dilupakan." Mereka sepakat untuk menutup rumah itu kembali dan menyegel semua akses. Rendra menyerahkan buku harian berdarah kepada Pak Sastro agar tak jatuh ke tangan orang yang salah. Namun sebelum pergi, Rendra menoleh ke arah rumah sekali lagi. Dari jendela kamar atas,
Samar-samar ia melihat sosok wanita berjilbab lusuh melambaikan tangan padanya dan menghilang dalam cahaya. Rendra tahu beberapa jiwa telah bebas, tapi tidak semuanya. Beberapa malam setelah meninggalkan rumah bekas Belanda itu, Rendra kembali ke kosannya di kota. Tapi sejak kejadian itu, ia tidak bisa tidur tenang. Mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Dalam tidurnya, ia selalu terjebak di lorong gelap yang sama, dikelilingi bisikan yang tak pernah berhenti. Suatu malam, ia terbangun karena suara ketukan tok-tok dari jendela kamar lantai 2. Padahal tak mungkin ada orang di luar sana. Dengan tubuh gemetar, ia buka tirai dan tak ada siapa-siapa. Namun di kaca, muncul tulisan samar dari embun. "Kami belum selesai." Rendra panik. Ia mengambil buku harian cadangan dan mulai mencatat semua mimpi dan penglihatan yang ia alami. Setiap lembar yang ia tulis terasa seperti deja vu. Kata-kata yang muncul seolah bukan berasal darinya. Saat ia membuka lemari pakaian untuk mengambil baju bersih, sebuah benda jatuh. Liontin salib perak yang seharusnya hancur di rumah itu. Tiba-tiba lampu kamar padam. Suara langkah tentara bergema lagi. Kali ini di dalam rumah kosnya. Dari bawah celah pintu kamar muncul bayangan sepatu kulit tua. Lalu terdengar suara berat, jelas dan menggelegar. "Rendra, kau membawa kami bersamamu. Kini bukan rumah itu yang terkutuk, tapi Rendra, rumah bekas Belanda itu kini terkunci rapat kembali." Pak Sastro memasang papan larangan di depan gerbang besi berkarat. Tak ada yang berani mendekat. Tapi malam-malam tertentu, warga mendengar denting jam antik dari dalam rumah. Suara sepatu militer berjalan, dan kadang jeritan lirih dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Beberapa percaya Roro korban sudah dibebaskan. Namun, Kapten De Vries belum selesai, dan ia hanya butuh satu orang lagi untuk membuka pintu itu sekali lagi.